Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhan berbicara tentang ketika terjatuh ke dalam air. Apa yang dimaksudkan dengan ketika terjatuh ke dalam air? Pesan Tuhan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala dan juga rekan-rekan hamba Tuhan yang lainnya. Dan saya percaya kita semakin diperlengkapi, semakin memahami apa yang menjadi maksud Tuhan lewat pesannya minggu ini. Kalau saya lemparkan sebuah pertanyaan buat setiap kita Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh seseorang ketika terjatuh ke dalam air? Seperti apa reaksinya? Apakah tetap diam saja menunggu mukjizat? Atau berusaha dengan segala cara untuk menyelamatkan dirinya? Ya pasti ada responnya, pasti ada reaksi yang dilakukannya. Biasanya kalau orang terjatuh gini Bapak Ibu, yang pertama akan berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dengan segala cara, dengan segala upaya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ia selamat atau tidak tenggelam dalam situasi yang sulit itu. Yang kedua jawabannya adalah segera minta pertolongan. Biasanya jawaban kedua ini, kalau orang sudah terjepit baru minta tolong Tuhan, baru berteriak minta tolong kepada Tuhan. Ya kalau saya ambil contoh di dalam Keluaran pasal 2 ayat 24 sampai 25, ini berbicara tentang bangsa Israel Bapak Ibu. Ya, apa yang dikatakan di sana? Mereka mengerang. Bangsa Israel ini mengerang. Karena apa? Karena penindasan, karena perbudakan yang mereka alami. Tetapi kita bisa lihat di sini apa yang Tuhan lakukan di ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ini yang Tuhan lakukan. Ini yang Tuhan kerjakan Bapak Ibu. Ketika bangsa ini mengerang, apa yang Tuhan lakukan? Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Mari kita lihat firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita Bapak Ibu di dalam Matius pasal 14 ayat 30 sampai 33. Tetapi saya akan bacakan ayat 30 saja Bapak Ibu menjadi dasarnya. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita Bapak Ibu? Di dalam inti pesan Tuhan dijelaskan seperti ini. Jadi saya simpulkan nih Bapak Ibu ya, bahwa di masa-masa situasi yang sulit yang kita hadapi hari-hari ini, seperti yang dialami oleh Petrus, sesungguhnya Tuhan mau ajarkan kita banyak hal. Asalkan mata kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Jadi sangat jelas bahwa ada banyak hal yang Tuhan mau ajarkan atau lakukan kepada setiap kita. Lewat apa? Lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Allah memperhatikan umat-umatnya. Itu sangat jelas Bapak Ibu. Ya, kita bisa belajar dari kehidupan bangsa Israel. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan. Allah tetap memperhatikan umat-umatnya. Allah memperhatikan gerejanya. Allah memperhatikan kita sebagai anak-anaknya. Jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang dua hal Bapak Ibu. Apa yang harus kita belajar? Yang pertama adalah sadari akan keterbatasan dan kelemahan kita. Firman Tuhan berkata, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita perbuat atau lakukan di luar Yesus. Mau sehebat apapun kemampuan, sehebat apapun pengalaman, posisi, gelar jabatan kita, tetap saja saya sampaikan bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa. Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa di luar Yesus, kamu dikatakan, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Mari kita lihat firman Tuhan, Matius 14, ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia
dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini, Bapak Ibu? Ada dua hal. Yang pertama gini, kita bisa melihat di sini adalah usaha dan keberanian Petrus. Kita harus mengakui bahwa Petrus ini adalah pribadi yang sangat berani, tanpa mempertimbangkan resikonya. Petrus ini berbeda dengan murid-murid yang lain. Dia sangat berani. Apa buktinya? Dikatakan gini, buktinya adalah segera melangkah mendapatkan Yesus. Melangkah dan berjalan mendapatkan Yesus. Di ayat 29 jelas mengatakan. Dan sekalipun faktanya Petrus tidak berhasil, sekalipun usahanya gagal, tetapi yang terpenting di sini adalah keberanian. Berani melangkah, bukan hanya sekedar nonton, hidup dalam ketakutan, tidak melakukan apa-apa. Kita bisa melihat situasi yang mereka alami sama, tetapi kita bisa melihat perbedaannya. Ada keberanian untuk melangkah. Pertanyaannya, apakah gelombangnya itu sudah terjadi pada waktu sebelum jalan, atau sesudah jalan baru terjadi gelombang? Rasanya sudah ada gelombang. Justru dalam kepanikan mereka melihat bahwa Yesus sebagai hantu. Jadi saya melihat bahwa keberanian itu sangat penting sekali. Keberanian itu adalah langkah awal. Untuk apa? Untuk melihat mujizat. Karena terbukti bahwa Petrus memang mampu berjalan di atas air. Ya mungkin karena imannya belum tergoyahkan. Kalau kita perhatikan di ayat 28 berkata gini, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini kan permintaan Petrus ini sesuatu yang sulit, Bapak Ibu. Permintaan Petrus ini sesuatu yang tidak mudah secara manusia, ya. Mengapa? Karena gini, Petrus tidak mengukur keterbatasan dirinya. Petrus tidak mengukur keterbatasan atau kelemahan dirinya. Kalau kita perhatikan dari bahasanya kan seolah-olah kayak menantang kan. Kalau Engkau itu Tuhan, suruh aku datang. Tuhan bilang apa? Datang aja. Datanglah. Dan ketika dia keluar dari perahu melangkahkan kaki, disitulah pertama melihat mujizat yang dahsyat. Bahwa ternyata gini, Petrus bisa berjalan di atas air. Jadi perlu kita menyadari tentang kelemahan kita, Bapak. Ya. Tuhan juga menghargai usaha orang-orang. Tuhan menghargai usaha kita melangkah, kita berani melangkah. Tuhan sangat menghargai itu. Sekalipun gagal, sekalipun usaha yang kita lakukan mungkin rasanya gak berhasil, ya. Dijelaskan kemarin kan, Tuhan kan nggak langsung marah-marah kan, tapi Yesus menegur dengan menyoroti tentang iman Petrus pada saat itu. Yang kita lihat dari ayat ini, ya. Yang kedua, dari ayat 28 sampai 30 kita bisa melihat bahwa ini membuktikan bahwa Petrus dan orang-orang percaya tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, karena memang terbukti bahwa Petrus tenggelam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di ayat 30 berkata gini, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Dari kata Tuhan, tolonglah aku ini menunjukkan tentang apa, Bapak Ibu? Tentang keterbatasan, tentang kelemahan orang-orang percaya, tentang kelemahan Petrus. Bahwa memang gini, bahwa memang kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi dalam keadaan apapun, Bapak Ibu, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita memerlukan pertolongan Tuhan, memerlukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ini yang saya renungkan, Bapak Ibu. Justru dalam keterbatasan inilah membuat kita semakin bergantung dan mengandalkan Tuhan, semakin sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, dan semakin intim dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita,
Justru disitulah Tuhan mau nyatakan kuasa-Nya yang sempurna di dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Jadi justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Jadi apa yang kita renungkan dari bulan pertama ini? Kita harus sadar Bapak Ibu, sadar akan keterbatasan dan kelemahan kita. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Menyadari kelemahan, menyadari keterbatasan kita. Bahwa kita perlu Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita perlu pertolongan Tuhan setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Itu poin yang pertama yang dapat kita pelajari bersama-sama. Yang kedua, apalagi yang harus kita lakukan? Terus bangun iman kita di masa-masa sulit ini. Harus membangun iman. Jangan sampai kita membiarkan iman kita kendor. Jangan sampai kita membiarkan iman kita tenggelam atau mati. Akibat apa? Akibat keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Serba terbatas, serba sulit. Hari-hari ini kan kita sedang mengalami ini Bapak Ibu. Dirundung ketakutan, mau ibadah aja kita sulit. Tapi kan mesti berhikmat juga. Justru itu menunjukkan bahwa kita memang lemah. Jadi kita harus membangun iman. Ya, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dasar. Pertanyaan saya adalah, mengapa kita harus membangun iman itu? Alasannya sederhana, karena ada gelombang yang kita hadapi. Baik itu gelombang besar, baik itu gelombang yang kecil. Gelombang berbicara tentang apa Bapak Ibu? Gelombang berbicara tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Kan? Ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, sakit penyakit, kegagalan, banyak hal. Itulah gelombang-gelombang kita hadapi hari-hari ini. Oleh karena itu kita perlu yang namanya membangun iman kita hari ke hari, terus menerus. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saya percaya bahwa perkataan Yesus ini bukan hanya ditujukan kepada Petrus dan murid-muridnya yang lain, tetapi ini juga ditujukan kepada setiap kita orang-orang percaya. Bahwa Tuhan menemukan ini, berulang-ulang disampaikan, bahwa Tuhan menemukan iman yang kecil di dalam hidup orang-orang percaya. Kita ngomongnya percaya kok Tuhan, percaya kok Tuhan, tapi Tuhan temukan kita gini, kita kurang percaya. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan saya percaya, saya percaya. Tuhan menemukan kita sedang kebimbangan, kita sedang menipu diri kita sendiri, seolah-olah kita percaya. Dan faktanya Tuhan menemukan bahwa kita memang kurang percaya. Kita sedang mengalami kebimbangan di dalam kehidupan ini. Jadi saya melihat bahwa saya mempelajari, Tuhan mau iman kita terus bertumbuh. Tuhan tidak mau kita puas dengan iman yang kemarin. Ini berulang-ulang terus disampaikan. Tuhan mau kita mengupgrade iman kita. Jadi ada usaha yang harus dilakukan kan? Bukan hanya sekedar menonton kan? Tapi ada sesuatu, ada usaha yang kita lakukan. Makanya saya suka jawaban Yesus ketika Petrus menantang. Kalau engkau itu suruh aku datang, Tuhan bilang datang saja. Tuhan gak bilang jangan Petrus, nanti kamu tenggelam, enggak. Datang saja. Tuhan mau kita betul-betul di masa-masa sulit ini Bapak, kita mendorong diri kita. Mendorong diri saya secara pribadi untuk terus bertumbuh, meningkatkan iman. Karena semakin besar iman kita, maka juga semakin besar gelombang yang akan kita hadapi. Kita tidak tahu Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Kita tidak tahu. Kita keluar dari ruangan ini pun kita nggak tahu apa yang mau terjadi. Apakah ada gelombang yang besar yang kita hadapi? Kita nggak tahu. Caranya adalah kita harus membangun iman kita terus-menerus. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Mengisi hidup kita dengan firman. Aduh, firman lagi. Apa tidak ada yang lain yang harus kita isi? Tidak ada pilihan yang lain. Pilihan kita cuma satu, mengisi hidup kita dengan firman. Artinya kita harus mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Mulai menyelidiki firman Tuhan. Karena firman Tuhan jelas mengatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman itu tidak akan bertumbuh kalau kita tidak pernah mengisi firman di dalam kehidupan setiap kita. Justru di waktu-waktu yang di masa-masa sulit sekarang Bapak Ibu, harusnya banyak waktu kita benar-benar merenungkan, mengisi hidup kita dengan firman. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena firman Tuhan jelas mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mungkin ada yang berkata, gak lewat firman Tuhan juga bisa bertumbuh. Salah kaprah Bapak Ibu.
Iman timbul itu dari pendengaran akan firman. Selama kita tidak mengisi hidup kita dengan firman, iman itu tidak akan bertumbuh. Perkataan-perkataan Tuhan kalau kita tidak terima di dalam kehidupan setiap kita, iman kita tidak akan bertumbuh. Jadi iman bertumbuh dasarnya adalah dari firman Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan puji-pujian, apakah tidak bisa menumbuhkan iman kita? Selama tidak ada firman-Nya. Karena firman Tuhan sangat jelas. Iman timbul itu hanya dengan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita harus isi hidup kita dengan firman. Saya harus isi hidup saya dengan firman Tuhan. Kapan? Setiap waktu harusnya di dalam hidup setiap. Ketika kita lagi beraktivitas, kita bisa baca, kita bisa merenungkan itu lewat kehidupan yang kita jalani hari-hari ini. Apalagi yang kita lakukan, terus bangun persekutuan dengan Tuhan, terus bangun mesbah. Untuk apa? Untuk menguatkan kita. Dalam hal apa? Untuk dalam menghadapi situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Keterhubungan dengan Tuhan membuat kita semakin kuat. Keterhubungan dengan Tuhan membuat kita semakin memahami pribadi Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Lewat hubungan yang kita jalani. Jadi pagi hari ini kita belajar hanya 2 hal saja Bapak Ibu. Sederhana. Yang pertama adalah sadari akan keterbatasan dan kelemahan kita. Yang kedua adalah terus bangun iman kita di masa-masa sulit ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.